Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah tangga masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji Dia. Untuk itu mari kita menyanyi PKJ nomor 58. PKJ nomor 58 ayat 1 sampai 3. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya, kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Dalam ibadah minggu ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita kembali dipertemukan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita menghadap tahta Tuhan di minggu ketiga masa sengsara atau yang disebut dengan Minggu Okuli. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita minggu pagi ini terambil dari Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang hal mengikut Dia. Bahwa memang dibutuhkan mata yang terarah hanya kepada Dia, konsentrasi dan fokus yang penuh.
tidak menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang. Sehingga betul-betul kita dapat mengimani karya yang dikerjakan oleh Kristus untuk menyelamatkan dunia. Mari kita merespon dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ikut Dikau Saja Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan puji-pujian kita dengan bermazmur bagi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca mazmur kita, Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini diberi kesempatan kepada kita untuk menundukkan diri, mengaku segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar atas dunia ini, terlebih lagi kami umat yang Engkau kasihi. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur untuk keluarga dan orang-orang terkasih yang boleh Tuhan anugerahkan melengkapi kehidupan kami. Bahkan segala syukur kami kepadamu ya Bapa,
karena Engkau memberi kami jaminan keselamatan. Namun kami sadar ya Tuhan, di tengah begitu banyak berkat dan kasih yang kami terima dari Engkau, belum sepenuhnya kami dapat hidup berfokus kepada Kristus. Bahkan terkadang ya Bapa, kami mengarahkan hati dan kehidupan kami justru kepada hal-hal dunia. Ketika Tuhan menghendaki kami untuk dapat menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami justru menjadi terang yang redup bahkan nyaris mati. Ketika Tuhan menghendaki kami untuk hidup di dalam ketaatan akan Engkau, justru banyak hal yang kami langgar dari perintah-Mu. Ketika Tuhan menghendaki untuk kami menghasilkan buah-buah yang baik, tetapi justru kami menghasilkan buah yang masam. Bapa, dengan keberadaan kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, kami sadar bahwa kami tidak layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami melanjutkan persekutuan yang indah pada pagi hari ini, kami mohon belas kasihan-Mu di dalam pengampunan dosa. Berkenan kiranya Engkau menjamah setiap kami Bapa, umat-Mu yang beribadah dari rumah mereka masing-masing, yang di dalam segala kerendahan hati mengaku segala dosa dan mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami Bapa, karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Layakkanlah kami Bapa untuk kembali berpaling kepada Engkau, untuk kembali berfokus hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku segala dosa dan mohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kepadanya diberikan anugerah keselamatan hanya karena kasih karunia Allah yang besar. Saya mengundang kita untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah diampuni dosa-dosanya, hiduplah di dalam kesetiaan mengikut Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kiranya dengan komitmen yang sungguh-sungguh, kita juga mau mengikut Tuhan Yesus. Kidung Jemaat 372 ayat 1 dan 3, kita akan pujikan bersama-sama. Inginkankah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang,
Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, lalu dilanjutkan ayat 8 dan 9. Dengan membiarkan Alkitab kita terbuka, mari juga kita membuka hati dan pikiran. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu yang berkumpul di rumah-Mu, di rumah kami masing-masing, rindu untuk mendengar suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapa sendiri kiranya berkenan mengurapi setiap kami. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu dan juga lebih bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Tuhan, tutup bungkus kami semua, rumah jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan hati kami masing-masing, supaya sepenuhnya kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu melalui berkat rohani yang akan kami terima. Juga hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya, Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berkenan berbicara bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, lalu ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa sengsara, atau yang disebut dengan minggu okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Artinya hari ini kita diajak bersama-sama untuk kembali fokus pada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat tadi firman Tuhan yang menjadi introitus hari ini, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain, mereka yang tidak sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka yang gagal fokus di dalam keimanannya kepada Kristus tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang harga yang harus dibayar bagi setiap mereka yang mau mengikut Dia. Harus betul-betul fokus dan merelakan apa yang ada di sekitar kita, bahkan lebih lagi yang ada di belakang kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, seperti apa sih sebenarnya fokus itu atau hidup berfokus itu? Saudara-saudara, suatu hari sudah lama ini ya, saya jalan-jalan ke pasar. Nah, karena jarang-jarang ke pasar, kemudian lihat mata ini seperti memperhatikan banyak hal gitu. Jadi ada pakaian yang digantung, ada pernak-pernik, ada banyak hal yang ditemui di pasar. Sehingga mata saya terarah hanya kepada barang-barang yang tergantung, barang-barang yang ada di sekitar dan tidak memperhatikan ketika saya berjalan. Sambil tetap berjalan, saya terus juga memperhatikan kanan dan kiri dan sesekali menoleh ke belakang.
Sampai akhirnya tanpa saya sadari saya nendang tong sampah. Untung tong sampahnya gak terlalu besar ya Bapak Ibu. Kalau terlalu besar saya pasti cedera kakinya. Tong sampah yang kecil tetapi isi sampah. Saya tendang debrak. Akhirnya tong sampahnya gelundung. Jadi gelundung jatuh dan sampahnya berserakan. Waduh, saya dilihat orang malu sekali. Untung cuma malu ya. Kalau sampai saya terluka tambah malu dan tambah sakit. Itu karena apa? Karena saya nggak melihat jalan. Itu tong sampah udah berada pada tempatnya, tapi mata kaki saya tampaknya nggak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya nendang tong sampah dan sampah berantakan. Saudara-saudara, apa yang dilihat dari atau yang didapat dari pengalaman itu? Ternyata ketika kita berjalan kita butuh fokus mata yang terarah. Jangankan jalan di pasar, gitu ya. Lebih-lebih lagi ketika kita berjalan mengikut Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan fokus yang betul-betul. Ketika kita mengikut Tuhan, berjalan mengiring Dia. Kalau di pasar tadi ya kita hanya nendang tong sampah kemudian dapat malu. Tetapi kalau jalan mengikut Tuhan kita sampai lain-lain. Orang Bali bilang seleng. Bukan hanya tong sampah yang kita tendang, tetapi kebinasaan yang kita dapat. Oleh karena itu kembali kepada fokus. Fokus yang dimaksud di sini adalah kita berada pada satu hal yang sama, baik pikiran, perasaan dan hati, tidak lain-lain. Berada pada satu hal yang sama, sepenuhnya dan secara utuh, tidak setengah-setengah. Sehingga memang dibutuhkan komitmen, konsentrasi, baik mata, hati juga sikap itu berada pada hal yang sama. Nah, saudara-saudara, karena mengikut Kristus dibutuhkan fokus yang betul-betul atau sungguh-sungguh, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam mengiring Dia agar dapat fokus. Hal yang pertama, firman Tuhan hari ini katakan, jadilah anak-anak penurut. Saudara-saudara, kalau kita punya anak di rumah, lalu anak-anak kita menjadi anak yang penurut, pasti kita sebagai orang tua senang ya. Tuhan juga menghendaki supaya engkau menjadi anak-anak penurut. Yang tidak suka melawan Allah, yang tidak suka membangkang. Penurut berarti tunduk dan taat sepenuhnya kepada Allah. Taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau yang diperintahkan. Ketika Allah katakan kamu jalan ke kanan, kita ke kanan. Ketika Tuhan katakan stop, kita stop. Ketika Tuhan katakan jalan pelan-pelan, kita jalan pelan-pelan. Itu menaati perintah. Sekalipun kadangkala kita merasa, wah kok kayaknya gak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi ketaatan adalah mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Menurut di sini juga bukan berarti ketaatan yang terpaksa. Ya sudahlah karena Allah yang lakukan, saya terpaksa untuk mengerjakannya. Tetapi kepatuhan atau menurut di sini adalah dilakukan dengan senang hati, dengan sukarela sebagai anak-anak kekasih. Kalau anak-anak yang kekasih itu melakukan perintah orang tuanya terpaksa enggak? Enggak. Kepatuhannya kepada orang tua menurut juga bukan karena terpaksa. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk bisa menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang taat pada Allah, maka kita harus menurunkan keegoisan kita. Kita enggak merasa bahwa dari kita yang paling baik, tetapi kita melihat bahwa jalan Tuhan yang paling baik. Bersikap rendah hati, dan terlebih lagi menaruh rasa hormat yang tinggi pada Allah. Kalau kita betul-betul menghormati Allah sebagai Tuhan kita, menghormati Kristus sebagai Tuhan kita, maka kita akan mau menurut pada Dia. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kewajiban yang harus kita lakukan supaya bisa fokus kepada Kristus adalah hidup di dalam kasih. Wah, kita sudah sangat sering berbicara tentang kasih ya. Hidup di dalam kasih. Kasih seperti apa? Standar dari kasih itu adalah kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tulus, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Wah, tentu ini bagian yang cukup sulit untuk dilakukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
Selama ini kita sangat sering berbicara tentang kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Allah menghendaki kita mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Dan sebaliknya kita wajib mengasihi karena kita sudah menerima kasih Allah. Jadi jelas saudara-saudara, yang menjadi dasar atau alasan utama kita mengasihi adalah karena Kristus. Mari kita belajar mengasihi di dalam kerelaan, mengasihi di dalam ketulusan, mengasihi bukan hanya kepada orang-orang tertentu yang baik dengan kita, tetapi bahkan Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi musuhmu, mengasihi orang-orang yang membenci kamu. Lalu selanjutnya, kewajiban yang ketiga yang harus dilakukan adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena Kristus adalah terang dunia, terang yang datang untuk menerangi dunia yang gelap. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang sudah ditebus, yang telah menerima terang Kristus itu juga harus hidup di dalam terangnya. Atau dengan kata lain, hidup sebagai anak-anak terang. Yang menjadi pertanyaan, seperti apakah hidup di dalam terang itu? Kadang kita belum tahu sepenuhnya hidup di dalam terang itu seperti apa. Yang pertama, hidup di dalam terang itu berarti meninggalkan kegelapan. Dahulu kamu memang kegelapan, di dalam ayat 8 dikatakan tadi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Meninggalkan kehidupan di dalam kegelapan yang digambarkan mulai ayat 3 sampai ayat ke-7. Percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan-perkataan kotor, ucapan-ucapan yang tidak memberkati, penyembahan berhala, serakah, hidup cemar, itu termasuk bagian dari kehidupan di dalam kegelapan. Itu yang harus ditinggalkan. Jadi berani atau berkomitmen untuk meninggalkan segala kehidupan yang lama. Keadaan sebelum percaya, sebelum ditebus, yang masih hidup di dalam dosa. Lalu selanjutnya, sekarang kamu adalah terang Tuhan. Setelah meninggalkan segala kehidupan yang lama, juga kebiasaan-kebiasaan hidup di dalam kegelapan, sekarang kita menerima identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak terang. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, ini identitas kita yang baru. Kamu adalah bangsa pilihan yang telah dipanggil dari gelap menuju terang Kristus yang ajaib. Dan di dalam status yang baru ini, kita pun juga harus menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang lalu. Lalu selanjutnya, menjadi terang atau hidup sebagai anak-anak terang itu juga berarti hidup yang memberkati. Hidup yang menjadi berkat bagi lingkungan dan sesama di sekitarnya. Menerangi lingkungan kita berarti menelanjangi segala kejahatan dosa. Tidak mau kompromi, tetapi semakin jelas sehingga terang itu betul-betul hidup dan kebenaran betul-betul dinyatakan. Lalu yang terakhir, sebagai tujuannya dari status sebagai anak-anak terang adalah untuk menghasilkan buah. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Demikian juga dampak dari mereka yang hidup di dalam terang atau di dalam status sebagai anak-anak terang. Harus menghasilkan buah-buah. Buahnya itu adalah kebaikan. Berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang muka di dalam setiap kesempatan. Kedua, keadilan. Keadilan juga berarti bersikap murah hati. Di zaman sekarang ini dalam situasi pandemi, kita diajarkan untuk bisa bermurah hati, berbuat baik
kepada orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Lalu membuahkan kebenaran. Ukuran kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi sekalipun ada banyak kebenaran-kebenaran yang diciptakan karena pemahaman di masyarakat, tetapi kebenaran ukuran yang kita pakai adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak tantangan yang bisa menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk menyatakan keadilan, untuk melakukan kebenaran, untuk bisa berbuah. Tetapi anak-anak terang akan terus diterangi oleh terang Kristus, sehingga kita juga dimampukan untuk berbuah. Saudara-saudara, terakhir mari kita kembali merefleksikan firman Tuhan ini dan bertanya pada diri kita. Sudahkah saya fokus pada Kristus? Sudahkah selama mengikut Dia saya betul-betul berfokus kepada Kristus? Sudahkah di zaman yang serba sulit ini kita berfokus kepada Kristus? Atau justru sebaliknya kita masih suka lain-lain? Atau sebaliknya kita masih suka menoleh ke belakang? Mari kita menguji diri dengan kembali berefleksi. Sudahkah saya menjadi anak penurut? Sudahkah saya hidup mengasihi? Sudahkah saya menjadi terang bagi lingkungan sekitar saya? Sudahkah saya menghasilkan buah-buah yang baik? Mari kita kembali mengarahkan mata hati kita sepenuhnya hanya kepada Kristus, supaya kita terus dapat melihat Dia, melihat betapa besar karya yang sudah dilakukannya, sehingga kita senantiasa memiliki pengharapan di dalam Dia. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, kami mohon berdiri. Bersama segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, kiranya Roh Kudus selalu memberkati dan memelihara kita semua. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, marilah kita perhatikan warta jemaat kita dalam sepekan ke depan. Ibadah Minggu keempat masa sengsara, Laetare, akan diadakan pada hari Sabtu pukul 19 WITA dengan liturgi bahasa Indonesia. Himbauan Nyepi berkenaan dengan perayaan Nyepi yang jatuh pada hari Minggu
Maka ibadah minggu dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pada pukul 19 WITA. Selama perayaan Nyepi, diharapkan seluruh jemaat turut menghargai mereka yang merayakannya dengan tidak membuat keributan dan bepergian. Jadi mohon diperhatikan oleh kita semua. Pelayanan katekisasi dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Ibadah kaum senior, pelayanan ibadah kaum senior akan diadakan pada hari Rabu 10 Maret 2021 pada pukul 17 WITA secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi dihimbau bagi keluarga yang memiliki warga senior diharapkan membantu para warga senior untuk mengikuti ibadah tersebut. Pelayanan ibadah rumah tangga akan diadakan secara online juga pada hari Jumat 12 Maret 2021 pada pukul 19.30 WITA. Berita dari Satgas Covid. Berkaitan dengan masa pandemi yang masih berlanjut dan beberapa anggota jemaat terdampak, maka kami kembali membuka kotak diakona COVID-19, baik dalam bentuk uang maupun natura yang bisa dikumpulkan mulai minggu ini. Mari dengan sukacita kita saling memberi dan menolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga menerima ucapan terima kasih. Saya akan bacakan. Kami keluarga besar almarhum Bapak Imade Paul Sujana mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat, pengurus suka duka, dan seluruh anggota Jemaat Efrata Buduk karena sudah melayani dan mendukung acara pemakaman orang tua kami sehingga berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian hari ini juga kita menerima surat pernyataan, saya akan bacakan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ridolf P, tanggal lahir 6 Juni 1978, Sumba Timur, kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak terikat sebagai anggota jemaat gereja manapun. Dengan demikian, maka dengan ini saya menyatakan diri sebagai anggota jemaat GKVB Efrata Buduk. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Badung 27 Februari 2021, Ridolf P. Jadi saudara yang bersangkutan, mungkin saya mohon untuk berdiri di tempat saja. Ya, supaya jemaat bisa melihat melalui secara online di rumah masing-masing. Inilah saudara kita yang baru, mohon dukungan doanya. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat, Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Untuk berita keuangan, sebagaimana biasa, sudah di-share di dalam WA Group. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian bisa memperhatikan di WA Group jemaat. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat diingatkan kembali untuk
sekolah minggu, nanti juga ada ibadah sekolah minggu secara online. Lalu khusus untuk pra-remaja dan remaja itu akan ibadah melalui Zoom meeting jam 10 pagi. Jadi setelah ibadah umum itu ibadah pra-remaja dan remaja melalui Zoom meeting, nanti linknya akan dikirim di grup jemaat. Mari kita melanjutkan dengan menaikkan syafaat, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah yang telah mengasihi kami, menyelamatkan kami, dan menunjukkan jalan kehidupan yang kekal. Biarlah ya Bapa, Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami, terlebih lagi menolong kami Bapa untuk tetap berfokus kepada Engkau. Jangan biarkan kami melihat kepada dunia atau hal-hal di sekitar kami, tetapi biarlah kami hanya melihat dan memandang Engkau saja ya Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan keluarga kami masing-masing dan juga seluruh umat-Mu di setiap rumah tangga. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami, secara khusus berkat rohani yang kembali mengingatkan kami untuk berfokus kepada Engkau dan melakukan setiap kewajiban-kewajiban kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami, di mana Engkau selalu dengan setia boleh menuntun dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, hari ini kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam berbagai pergumulan yang terjadi, kami mohon Tuhan Engkau tidak meninggalkan bangsa kami. Tuhan berkati pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Tuhan mengaruniakan mereka roh hikmat, roh yang takut akan Tuhan, supaya setiap tanggung jawab yang mereka terima boleh mereka kerjakan dengan baik. Kami mohon Tuhan tetap memelihara negeri kami, juga menjauhkan kami dari segala mara bahaya, termasuk sakit penyakit dan virus yang sampai saat ini juga masih kami gumuli Tuhan. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang memulihkan keadaan kami. Juga kami berdoa untuk vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Biarlah melalui jalan ini Tuhan boleh memberkati, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sementara berjuang melawan keadaan yang sulit ini, juga harus mempertahankan iman percayanya. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami di tengah berbagai tantangan yang ada. Engkau menjadikan kami tetap berdiri tegak menjadi pengikut Kristus. Kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali, juga di dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu, juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan, pelayanan kemanusiaan dan juga rohani. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu, sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadir di Pulau Bali. Tuhan hadir di sekitar kami, menolong dan menyelamatkan kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan juga berkati di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, agar semua itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Secara terkhusus kami berdoa untuk jemaat Efrata Buduk. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami ke depan Tuhan, kami mohon Engkau berkenan hadir bersama dengan kami, baik dalam pelayanan umum juga kategorial yang terbatas kami lakukan melalui online. Tuhan, biarlah semua ini juga menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah melalui ini juga Tuhan, iman jemaat-Mu boleh bertumbuh. Di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, kami sungguh yakin kuasa Tuhan tak terbatas. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang Tuhan pakai. Engkau memberkati mereka, baik sebagai tim live streaming, multimedia, pemandu pujian, pemain musik, para majelis, pengurus-pengurus di bidang dan kategorial, guru sekolah minggu, bahkan koster. Tuhan memberkati mereka dengan segala kasih yang melimpah, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan di bidang mereka masing-masing, semua itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pergumulan jemaat. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang masih bergumul untuk melawan virus corona, yang sementara masih melakukan karantina. Kami berdoa untuk saudara kami Silvi,
juga untuk Bapak Made Yoga yang saat ini dikarantina di Jakarta. Tuhan, kami mohon Engkau memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan pulihkan, yang sudah melewati pergumulan virus ini. Tuhan, kiranya tetap memberi mereka semua sukacita, damai sejahtera, kesehatan, sehingga mereka boleh kembali melanjutkan kehidupan mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, Bapak Yoga, juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang jamah, Engkau beri pengharapan yang selalu baru bagi mereka, sehingga dalam kondisi fisik yang lemah mereka tetap kuat di dalam iman percaya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Opa Marcel dalam proses pemulihan, Tuhan juga sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk orang tua kami, Mama Lucy, yang juga dalam kondisi panas, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Sehingga dengan kuasa bilur-bilur-Mu setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik, mereka boleh menerima kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, terkhusus di dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan yang sulit, usaha-usaha kami yang mengalami kemunduran. Tuhan, kami mohon Engkau yang memelihara kami. Mulai saat ini, mulai hari ini kami juga akan kembali mengumpulkan diakonia untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan setiap hati kami, segala keterbatasan, mungkin juga kekurangan kami, tetapi kami juga boleh berbagi sebagai tanda bahwa kami mau berbuah yang baik. Bapa di surga, biarlah setiap upaya-upaya yang kami lakukan untuk menolong dan membangun jemaat-Mu, Engkau yang berkati. Sehingga satu dengan yang lain kami saling menanggung, saling memikul, saling memperhatikan, saling mengasihi. Sehingga di dalam persekutuan ini sungguh-sungguh Tuhan kami merasakan Engkau ada. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berkenan mendampingi supaya mereka juga boleh mengikuti setiap pendidikan dengan baik. Anak-anak muda kami di dalam pergumulan pasangan hidup, Tuhan yang terus dampingi mereka. Di dalam pergaulan mereka, Tuhan yang jaga agar mereka boleh bergaul dengan baik dan boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk setiap orang tua di dalam tanggung jawab kami Bapa, baik di tengah keluarga untuk mendidik dan merawat anak-anak, juga untuk memenuhi setiap kebutuhan, juga di dalam tanggung jawab yang lain di tengah masyarakat dan pelayanan. Tuhan berkenan memampukan kami Bapa, sebab kami sadar betapa lemah dan terbatasnya kami, tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa. Tolong kami Bapa untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Kami berdoa untuk para warga senior di dalam segala pergumulan masa tua mereka. Tuhan mendampingi, Tuhan melawat mereka, Tuhan memberi sukacita dan pengharapan yang selalu baru. Hari Rabu ini kami akan memulai untuk pelayanan perdana di tahun ini Tuhan, bersama dengan warga senior melalui Zoom meeting. Tuhan juga kiranya memberkati agar setiap proses boleh dilancarkan, dan kerinduan dari para lansia untuk mereka beribadah boleh terobati. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan, juga setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hari ini kami juga turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Inyoman Ardiana Putra, Imade Josea Wiswanata, Inyoman Aksel Asalia Winata, Nimade Purnami Dwi Wantini, Ade Roni Setiawan, Ninyoman Serianti, Mai Amora Stefani Nikade, Gusti Ayu Anastasia Sola Gracia, juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati, menambah-nambahkan segala hikmat dan kasih-Mu, sehingga di dalam usia yang baru, mereka juga menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan, yang semakin berfokus hanya kepada Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Inilah segala doa permohonan dan syukur kami Bapa. Ada banyak pergumulan-pergumulan lain dari jemaat-Mu yang rindu disampaikan. Tuhan berkenan kiranya mendengar, menjawab seturut dengan kehendak dan kemurahan-Mu. Kami menaikkan semua doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 7 akan mengiringi persembahan kita. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, di masa pandemi ini, masa yang sungguh berat yang kami telah lalui setahun ini, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kekuatan untuk melaluinya, dan berkat Tuhan selalu tercurah bagi kehidupan kami. Berkat jasmani, juga berkat rohani seperti pada hari ini. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan bagian dari berkat-Mu. Tuhan kiranya memberkatinya, sehingga kami para majelis-Mu akan menggunakannya dengan bijaksana, dan tentunya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Sumber-sumber berkat yang Tuhan berikan kepada kami, usaha, pekerjaan, ajar kami mengelolanya dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, selalu tuntun kami dalam melalui kehidupan kami ke depan, dan ajar kami untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga.
Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat 424 ayat 1 sebelum berkat, ayat 4 setelah berkat. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, kembalilah kepada kehidupan saudara-saudara dengan berkomitmen, setia, berfokus hanya kepada Kristus. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.